kepercayaan. Maksudnya kepercayaan gini, kita kan orangnya bertiga, ya kan. Ketika ada Bro Supukan, Bro Eko, atau saya sendiri, ada teman atau saudaranya yang mau minjam melalui 3 owner ini, dan seandainya gini, saya punya teman, ada teman saya ya minjam, bro, saya mau pinjam ke Baitul Mal Ara, ke sampean nilai 1 juta, gimana? Ya enggak apa-apa, ya kan? Ketika saya ini membahas tentang kepercayaan dulu ya. Ketika saya percaya dengan sahabat saya, maka saya sendiri yang akan ngobrol ke teman-teman saya, Bro Eko dan Bro Supukan, ini ada teman saya dan insya Allah ini amanah, mau pinjam 1 juta, yang tanggung jawab saya sendiri. Maksudnya yang tanggung jawab saya sendiri apa ya, ketika teman saya ini kok belanjani nggak bayar, secara otomatis nanti 1 juta itu tanggungan saya, seperti itu. Nah itu kalau syarat sistem kepercayaan. Yang kedua adalah sistem, monggo Bro Supukan bisa dijelaskan. Ya kita bahagia. Oke, yang kedua sistem apa itu, jaminan. Jadi misalnya teman-teman mau pinjam di kita di Separa, terus tapi selama ya misalnya kok pinjamnya nominalnya agak lumayan besar gitu ya, lumayan besar, dan kita ada, maka selain kepercayaan juga kita bukannya suudzon, bukan, tapi kita juga meminta saudara teman-teman yang meminjam itu menaruh jaminannya ke kita. Apapun itu, pokoknya jaminannya tuh senilai atau kurang lebih sama nilai dengan uang yang dipinjamnya. Misalnya teman mau pinjam 2 juta misalnya ya, misalnya pinjam ke saya, saya percaya sih, cuman kan kalau di kita 2 juta tuh udah lumayan besar ya, karena kan yang modal kita kan juga dan kita nggak ada bunga loh ya, nggak ada bunga, sehingga ya saya ngomong sama teman saya, oke tak ACC tapi kamu ngasih jaminan, entah itu HP, entah itu apa, dan jaminan itu ya sebagai apa ya, bentuk saling percaya aja lah. Jadi sampai percaya kepada kami juga akan percaya kepada jenengan. Jadi ketika jenengan ngasih ke barang ke kami itu ya harus percaya ke kami juga, akan kami jaga dengan sebaik-baik. Jadi kalau sistem kepercayaan itu ya biasanya sudah teman dekat dan nominalnya keluarga dekat, nominalnya kecil ya ataupun besar tapi benar-benar keluarga dekat dan amanah, si pemberi jaminan itu yakin dia pasti bisa tuh oke lah. Tapi kalau untuk yang tipe kedua jadi lumayan agak besar dan bukannya kami ragu, enggak, cuman ya apa ya istilahnya ya, lebih aman. Nah untuk lebih aman, sama-sama seneng lah, sama-sama aman gitu loh, sehingga ya kami minta jaminannya gitu. Itu yang kedua, kepercayaan, jaminan. Oh, saya tambah lagi dulu terkait jaminan itu ya. Saya jaminan itu kan kayak gini ya, yang tadi misalkan pinjam 2 juta. Kan kita juga mungkin juga teman tapi kan nggak terlalu dekat ya bahasanya. Jawabannya nggak terlalu dekat itu istilahnya kayak gini ya, bener kita sama-sama tahu. Cuma kan untuk terkait keuangan kita kan kayak belum bisa yakin 100%. Makanya kita minta jaminan. Misal seperti kalau ini yang sistem jaminan. Jadi misalkan 2 juta, nah dia misalkan mau menjamin HP. Nah, HP itu kita juga harus bisa pintar-pintar kita menaksir harga dan harus di atas 2 juta bro, kayak gitu. Jadi nggak sama, jadi suatu saat andai kan dia nggak bisa bayar apa HP itu misal dijual kok laku 3 juta ya, kita ambil yang 2 juta, 1 jutanya kita balikin ke orangnya, seperti itu skemanya. Jadi kita tetap istilahnya cari jaminan yang di atasnya. Rata-rata kan memang kayak koperasi bank kan seperti itu untuk terkait jaminan juga bro. Jadi intinya di atasnya entah berapa persen itu saya kurang paham, yang jelas intinya harganya itu harus di atas dia pinjam. Misal 2 juta ya kayak kita
udah bisa taksir harga entah 3 juta atau mungkin 2,5 ke atas kayak gitu. Jadi biar buat jaga-jaga juga cari aman, karena mengingat kita pernah juga flashback ke belakang ya. Ini saya sendiri sih, saya punya diceritakan. Enggak apa-apa kan, nanti enggak saya sebut namanya. Ini untuk pengalaman. Ya gimana. Waktu itu kan saya ya punya temen ya bro, enggak apa-apa ya kita. Enggak apa-apa. Jadi ya ini sedikit cerita aja terkait dengan jaminan. Jadi saya punya temen ya bisa dibilang sih orangnya baik, cuma kan saya nggak terlalu akrab juga, saya belum tahu, karena saya kalau menilai seseorang itu melihat ketika orang itu pernah bertransaksi terkait dengan keuangan. Kalau misalkan dia keuangan dengan saya kok lancar aman, insya Allah dia orang yang baik. Tapi ketika dia kok bahasanya kayak belubut gitu itu berarti udah nggak beres kayak. Jadi salah satu cara menilai orang dengan transaksi keuangan bro itu salah satu. Terkait dengan versi sampean. Versi saya terkait pinjam meminjam bro. Jadi saya menilai seorang seperti itu. Kalau dia pernah pinjam entah itu 100.000 atau 50.000 kok baliknya cepat, atau intinya dia tanggung jawab balik, berarti dia orang yang jujur juga tanggung jawab, amanah kayak gitulah. Ini saya sedikit cerita, teman saya itu istilah saya dia mau pinjam kurang lebih 2 juta lah, berhubung saldo kita kan cuma ada 1,7. Nah, waktu itu terus saya juga minta jaminan. Akhirnya saya dapat jaminan berupa laptop, 1 buah laptop lah. Waktu itu kesalahan saya itu saya nggak bisa menilai laptop itu bro. Maksudnya kan ini waktu itu awal belum gitu. Jadi sebuah pembelajaran juga. Jadi waktu itu awal tak pikir ya, laptop ini masih bagus soalnya ya laku 2 juta ke atas. Pikir saya seperti itu. Oke lah, nggak apa-apa. Akhirnya saya pinjamkan, saya kan juga udah merasa, misalnya saya nggak punya sudon dengan teman saya itu, karena saya lihat beliaunya orang baik kayak gitu. Akhirnya saya pinjam, oke kita ajukan ini, anunya apa, jaminannya laptop, oke kita ACC kan ya bro, waktu itu kita ACC, udah ACC ternyata baru belum ada angsuran sama sekali ya bro ya kemarin. Belum ada, waktunya bulan depan waktunya mengangsur 100.000 kok nggak ada kabar. Akhirnya ada penundaan macam-macam sampai berapa bulan, dan akhirnya ternyata hilang entah kemana bro ya. Akhirnya kan kita alhamdulillah kita punya jaminan lah waktu itu. Intinya alhamdulillah dengan ada laptop dan juga beberapa barang itu kita juali semua, bisa menutup 1,7 itu. Dan saya juga sempat merasa shock juga kok, kalau ini misalkan hilang otomatis saya yang tanggung jawab kayak gitu. Saya gimana pertanggungan jawab saya kepada Ara selaku saya, meskipun saya selaku owner juga ya, jadi kan mau nggak mau saya harus tanggung jawab. Alhamdulillah kok dengan belas kasihannya Allah saya diberi kemudahan untuk bisa entah gimana pun saya nggak sampai istilah kayak nalangin gitu, nggak pakai uang saya sendiri, tapi pakai barang-barang yaitu saya jual seperti itu. Alhamdulillah ini jadi bisa dari situ kita akhirnya bertiga kan punya pengalaman ya bro ya, terkait dengan entah itu temen atau siapapun lah. Jadi waktu ada yang pinjem, kita harus benar-benar detail melihat jaminannya biar tidak tersandung, karena itu juga bahasanya kan ditulung malah mentung kayak gitulah bro. Jadi kita niatnya tujuannya baik nolong orang, tapi malah kita sendiri yang petakilan kayak gitu. Ya, memang kisah itu lucu ya. Kenapa? Gini. Waktu itu kan kita belum punya kesepakatan, pokoknya kalau misalnya yang bawa saya belum ada kesepakatan, berarti kalau dia nggak bisa bayar kan saya nelangi belum ada kan kayaknya. Saya masih ingat betul waktu itu ketika Reko menghadapi kenyataan nasabahnya agak itu, kita kan mulai pertanyaan, ini siapa sih tanggung? Mereka gini, ya bareng-bareng. Ya belum ada kesepakatan itu. Ya bareng-bareng. Agak sok ya. Ya, dengar. Makanya wis bingung piye bareng-bareng. Iya oke. Nominal besar ya bro, tinggal kesek-kesek aja. Ya Allah. Itu sebuah pengalaman yang benar-benar membuat saya shock bro itu. Tapi alhamdulillah kok Allah memberi sebuah kemudahan, ada jalan gitu. Dengan pengalaman itu kan kita lebih detail dan lebih hati-hati, punya ilmu gitu loh. Akhirnya kita di arah ini bisa semakin berkembang, memperbaiki sistem kita yang salah kayak gitu kan bro. Ya emang namanya juga orang, kita nggak tahu ya siapapun itu, kita nggak seudon tapi bisa saja berbuat hal-hal yang tidak
kita inginkan dan di luar kepala kita gitu loh, maksudnya enggak kok sampai segitunya kayak gitu kan, misalnya enggak anu lah. Dan yang lucunya lagi gini ya, itu kan serba pertama. Pertama nasabah jaminan. Pertama juga buat Breko. Pertama yang namanya paling gede. 1-2 juta loh. Serba pertama. Padahal kita kan banyak orang minjem di kita 500, 300 masih kurang 1 bro. Dan pertama orang yang nggak bayar. Jadi pertama gitu. Pertama the first itu namanya. Jadi sana dulu lancar, wah ini luar biasa. Top score. Tapi jangan. Alhamdulillahnya itu kan. Allah masih jalan. Iya, alhamdulillah. Dan untungnya kok saya dulunya sebenarnya saya nggak ingin minta jaminan buat, karena saya merasa orang ini baik kok kayak gitu dan insya Allah bisa bayar gitu loh bro lah. Kok ternyata beleset kayak gitu kan. Selamatnya enak jaminan. Nah untungnya loh, makanya ini mungkin buat pengalaman aja, untuk kedepannya kita harus lebih hati-hati lah biar nggak sampai kejadian yang sama terulang lagi kayak gitu. Namun juga teman-teman suatu saat yang mungkin mau bikin seperti arah ini juga mungkin dengar kisah kita ini pengalaman, ini kan bisa belajar lah bro dari pengalaman kita kayak gitu. Tapi jujur loh, kita berada seandainya waktu itu laptopnya nggak kejual misalnya atau apalah, itu sama tetap pada pendirian yuk tabung bareng atau sama akan atau makan apa gitu misalnya ya sesuai saya, prinsip saya kan masih lurus bro ya. Jadi kita tanggung bersama. Dan kemudian kan belum ada kesepakatan juga gitu. Saya baru pertama. Cuma ya terus terang di dalam benak beban mental juga bro, karena kan ya saya juga merasa merugikan gitu, merugikan teman-teman arah ini kan, kok bisa-bisanya gitu kan ya. Nanti kalau saya sempat berpikir gini, jangan-jangan nih Eko sekongkol sama nih orang kan, bisa kan uangnya sampai buk ya gitu loh bro, maksudnya kan juga saya sempat berpikir kayak gitu, takutnya saya sekongkol ya, padahal kan saya benar-benar merasa jadi korban kan waktu itu. Korban istilah ya gitulah, tapi ya nggak apa-apa, itu buat pengalaman aja, yang penting alhamdulillah masalah itu sudah teratasi dan alhamdulillah. Itu mungkin terkait dengan jaminan ya bro ya. Jadi terkait dengan jaminan kita kan juga ada akadnya juga, misalkan dia pinjam 1 juta, jaminannya misalkan HP atau laptop, terus akadnya tiap bulan berapa, terus kalau angsurannya kok bulan berikutnya kok belum bayar itu gimana kan nanti bisa didiskusikan ya bro, kayak seperti itu ya, untuk skema prakteknya nanti. Jadi yang jelas kan kita juga harus mempelajari karakter gitu, yang penting karakter si peminjam kayak gitu. Jadi kita nggak semua orang kan baik misalnya. Jadi ya ada yang pura-pura baik juga ada, bisa modus, atau ada yang benar-benar baik tapi karena keterbatasan kemampuan juga ada bro ya, memang benar-benar belum mampu bayar kayak gitu kan. Jadi hal seperti itu yang banyak kita pelajari. Jadi di arah ini kita benar-benar banyak ilmu dan juga banyak belajar gitu. Gimana kedepannya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau masalah peminjaman ya hanya 2 itu ya menurut saya, hanya kepercayaan sama jaminan. Bicara masalah teknis, akad tadi bro bilang akad. Jadi kalau di kita tuh ya simpel aja, misalnya teman-teman pinjam 1 juta, angsurnya berapa mas? Ya dari awal kita sudah dunungan intinya, mas, jenengan pinjam 1 juta tuh kira-kira tuh bulannya berapa? Itu namanya berapa? Jadi kita nggak menentukan harus sekian. 100.000 kayak gitu enggak? Misalnya 100.000, oke nggak apa-apa. Jadi akadnya sampean pinjam 1 juta, tiap bulan berarti 100.000 selama 10 bulan, tanpa tambahan apa-apa. Ya terus ya alhamdulillah kok Bro Mudin ya, ini kemarin kan ada ya istilah orang yang minjem, misalkan dia minjem 300 atau 500, ya biasanya komo-komo dia ngasih lebih, menghibahkan uangnya karena mungkin dia merasa terbantu, jadi kan kita terima, jadi kan masuk ke saldo kita juga kayak gitu. Jadi, itu pun ya kita nggak pasang tarif ya, kita emang bener-bener real lillahi ta'ala kayak gitu. Kalau dia mau ngasih monggo kita terima, kalau nggak ngasih ya nggak apa kan, nggak masalah, kita nggak memaksa. Yang penting kita hanya menginfokan saja kalau kita ini punya Baitul Mal arah ini, sistemnya seperti ini,
Jadi biar istilahnya dia nggak salah paham atau Iya. merasa nggak enak kan nggak gitu. Misalkan aku biasanya ngasih hari ini kok nggak ngasih lah, biar nggak ada rasa itu ya bro ya. Iya. Jadi kalau mau emang pengen ngasih ya kasih aja. Monggo. Tapi kalau enggak ya nggak masalah. Kita juga istilahnya nggak gimana nggak Nggak berharap dan gimana-gimana, lain-lain. ya. Yang penting kita lillahi ta'ala ikhlas ya. Mau ngasih, Asli, monggo. jadi emang dari awal emang nggak ada bunganya. Iya. Tapi kalau emang nasabah mau memberi ya, Ah. ya kita nggak menolak gitu. Dan lagian memberikan itu untuk arah juga, Iya, bukan itu arah. untuk kita, Bukan. nggak kita untuk Masuk konsumsi ke pribadi kan enggak. satu arah. Kayak gitu. Tetap masuknya satu arah sebagai hibah seperti itu. Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin kayak aku dapat rezeki ini ada 1 juta tak hibahkan untuk arah. Kan? Oh, Silakan. Nah, nggak masalah, ini namanya hibah kan dia udah nggak berharap kembali kan bro. Jadi masuk arah biar digunakan untuk arah untuk kemaslahatan banyak umat ya, itu kan nggak masalah. Atau dia mungkin saya dapat rezeki ini 2 juta, misalkan tak taruh di arah selama setahun kira-kira gimana lah, itu ya mau Nggak apa-apa. nanti kan cuman akadnya kan gini. beda lagi nanti Ya. bro. Ya. Sementara kan kita punya kesepakatan misalnya kalau teman mau titip uang ke kita, bahasa titip ngambilnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya kalau salah kerasi ya. Ya apa, tapi ketika pada hari itu kok ternyata saldonya nggak ada Masih ya belum. harus sabar. Sabar Nah, gitu Terus kan. sebagai tambahan ya bro. Artinya gitu. Dari awal kita kasih tahu karena uang kita kan nggak mendek gitu. Nggak ngendok, Berputar tapi aja, berputar. ya. Jadi misalnya teman mau titip uang ke kita dan dari awal kita ngomong nggak ada bunganya loh ya. Mau diambil tahun depan. Nah ternyata 1 bulan sebelum tanggal hari H yang ngambil dipinjam orang. Kan kita juga ngomong tujuan kita membantu umat. Nah, jadi ketika pas hariannya mau ngambil nggak ada ya sabar gitu. Dulu. Ya, emang seperti itu keadaannya. Jadi emang benar-benar itu murni kita nggak nyari profit pokoknya. Kita murni untuk membantu umat lah semampu kita. Jadi kalau teman-teman memang ada lebih dan mau membantu ke arah ini nggak masalah. Misal Silahkan. tahun 2023 bro ya, awal tahun saya mau ngasih 1 juta, nanti 2024 awal bulan saya ambil itu bahasanya seperti itu ya. Bismillah, silahkan. Ya, ternyata kok alhamdulillah saldonya ada ya, kita kembalikan Ya, langsung 1 juta. Ini ditarik lagi sama donatur kayak kita bisa bro ya. Iya. Nanti kalau andaikan kok waktu pas Januari itu kita belum ada saldo ya, mohon untuk bersabar Iya. ya. Tapi tetap kita upayakan setelah saldo terkumpul kita kembalikan seperti itu. Yang jelas Betul. intinya kan bahasanya fleksibel ya, jadi nggak Iya. harus pas di saat jatuh tempo pas Januari 2024 langsung harus diambil kan, enggak. Jadi kalau teman-teman emang punya inisiatif atau mungkin punya rencana ingin bahasanya itu menitipkan uangnya bro daripada uang nganggur ya, dan dia ingin mendapatkan pahala juga kayak gitu kan nggak masalah bro ya. Nggak masalah. Yang penting ya itu ada tambahnya, di saat saldonya ada ya kita kasihkan langsung, ditarik waktu itu jatuh tempo. Betul. Tapi kalau emang belum ada ya mohon untuk ditunggu dan bersabar kayak gitu aja. Jadi intinya kan harus siap seperti itu ya bro ya. Atau mungkin kalau ada yang paling simpel lagi ya, tak hibahkan 1 juta Wah, terus iya. nggak usah nunggu sampai jatuh tempo kan ya emang niatnya dihibahkan kan bro ya. Kayak kita kan siapa tahu, kita kan juga nggak tahu ya, namanya kita kan ininya niat benar-benar tulus membantu kayak Nah, gitu. ini bukan untuk kita, jadi emang ya untuk umat lah. Dan mungkin teman-teman kalau ibaratnya kayak nggak percaya atau gimana kan mungkin bisa ketemu sama Iya, tim kita. Baitul Maqarat, pengen lihat pemasukan apa transaksi kita seperti apa, pembukanya seperti apa kan, monggo mungkin misalkan tertarik loh bro ya kan, Iya, gitu kan. betul. Kita welcome Welcome. orang ya, welcome. Berapa tahun nanti bisa tambah donatur kayak gitu kan. Ya bismillah ya Mas, tahu ya, namanya juga orang kan ya bro, kita nggak tahu ya, mungkin terketuk hatinya kok ada uang lebih nganggur, Betul. ya kasihkan aja kan gitu kan. Itu pun insya Allah jadi amal jariah kita juga ya bro. Allah. Nah atau mungkin ada tambahan. Ya kalau kita ngomong tentang hibah atau sedekah, selain di Baitul Ma'ara, kita juga menerima hibah atau sedekah melalui sub online. Ketika ada teman-teman yang mau, Mas tolong ini saya punya uang nih, tolong belikan ke rumah makan Oh, ini, iya. Bang. Ini gitu. siap, kita sebagai Ya, sekolah siap. juga akan silakan membeli, akan mereka juga akan menyalurkan ke orang yang dituju, Iya, ya kan? Betul, betul. Kan salah satunya apa, memberikan nggak harus kita ngasih nyoh bahasanya, tapi yang bisa juga ya dengan cara membelinya itu bu ya. Kita kan ada mbah-mbah yang sudah tua, Mas tolong ini 1.000 nanti kasihkan, tapi dengan cara membelinya biar enggak Borongkan. bahasanya kan enggak apa ya, bahasanya kan lebih menghormati bu, daripada kalau langsung dikasih kan kesannya kayak ngemis kayak gitu kan bu. Misalnya kok gimana deh, mendingan kita
membeli dagangannya kayak gitu. Kalau etikanya sih saya lebih condong ke situ bro. Jadi kita membeli dagangannya. Nah mungkin kalau misalkan kita ada lebihan, misalkan kita bawa uang 100.000, ternyata kok belanjaannya cuma 80.000, misalnya beli minuman, makanan dan lain, ya udah langsung nggak usah mbak, buat aja kan nggak masalah, nggak usah kembalian, nggak, kita nggak masalah juga, daripada kita langsung ngasih mbak ini buat jenengan 100.000, kesannya kan kayak padahal mbaknya nggak ngemis, ibaratnya kayak gitu loh bro ya kan. Jadi lebih etikanya seperti itu. Atau mungkin juga bisa kita beli, kalau kita nggak makan ya kasihkan ke orang-orang, nggak masalah juga seperti itu. Yang penting insya Allah bermanfaat. Jadi plus lah bro ya. Kita membeli ke mbaknya niatnya sedekah, ada ngasih tambahan itu, terus kita juga berbagi makanya ke orang-orang yang nggak mampu kan juga bisa. Itu kan plus-plusnya tapi di situ juga. Itu tergantung kreativitas kita dalam berbagi gimana kayak gitu aja tuh. Inovasi kan tetap berkembang kayak gitu ya. Ada aja jalannya, mau amal jariah model apa insya Allah kalau niatnya kita benar-benar tulus dengan jalan yang baik, insya Allah diridhoi sama Allah gitu ya. Apapun kecil apapun gitu. Nah tuh ada tambahan lagi yang ingin disampaikan terkait arah ini, ada yang kelupaan mungkin kita bahas apa yang belum. Apa no? Kayaknya sudah komplit semua ya bro. Ya kalau nggak, makanya kalau kadang kan orang tanya pertanyaan tandanya tuh apa suka dukanya. Oh ya. Dukanya tadi tuh ketika dipinjam. Nah itu dukanya itu. Kita kayak semacam di PHP ya bro. Itu yang namanya kita niatnya tulung tinulung malah dari tulung ke pendung. Ya kalau bicara suka duka ya dukanya dulu ya. Dukanya dulu. Yang namanya kita berkelompok bertiga, kadang juga ada cekcok ada itu. Tapi kita sepakat jadi gini, kita sudah bertiga sepakat itu apapun yang ada di pikiran kita harus kita sampaikan. Unek-uneknya keluarkan, nah kita bahas bersama. Jadi jangan dikira kami bertiga nggak pernah cekcok tapi hanya pemikiran ya, bukan itu. Kita kadang ya juga nggak sependapat, saling adu argumen biasa aja. Hal wajar ya bro dalam diskusi kan. Dan kita saling belajar lah, pokoknya kita harus caranya kalau kita punya undang-undang sampaikan dan sampai berenang juga. Itu kesepakatan. Ya sama-sama belajar. Itu kadang seperti itu. Ya, ini juga buat motivasi teman-teman juga untuk berbagi pengalaman ke teman-teman juga, bahwasanya kalau teman-teman itu mau istilahnya buat suatu hal atau kerjasama dengan orang banyak, itu lebih baik cekcoknya atau apapun aturannya itu diselesaikan di awal di dulu depan, sebelum kita mulai. Betul. Kita lihat, kita bahas dulu kelemahan, keuntungan, negatif positifnya apa, itu kita sepakati dulu maunya apa, seperti apa gitu, bahas dulu, jangan di tengah jalan baru gontok-gontokan. Ya pasti ada, cuma lebih baik kita selesaikan itu di depan dulu ya, sebelum kita melangkah ke depannya. Itu kalau gontok-gontokan ya pasti ada, itu nggak mungkin nggak ada, soalnya kepala banyak. Gitu. Dan yang paling penting ya harus saling menyemangati juga, dan nggak boleh kita terlalu mengedepankan ego juga tidak boleh. Kita harus tahu ketika ada emang masukan yang lebih baik, masuk akal lebih baik, ya kita harus terima dengan legowo ya, dengan kesepakatan itu. Lalu untuk cara menyelesaikannya ketika ada 3 orang, 4 orang, 5 orang kok nggak sepakat, ya kita sepakati ketika musyawarah itu. Ini pengalaman dari kita bertiga ya, kalau musyawarahnya emang nggak menemukan titik temu, kita ada sepakatan, ada jalur yang alternatif dan ini jarang. Atau mungkin kita pakai itu ya ketika urgent bener bisa. Kita pakai istilahnya, kita sepakati dengan ketika ada 3 opsi juga, nanti kita tulis juga, kita istilahnya dengan apa ya istilahnya? Undian. Nah, dengan undian, betul. Ketika yang muncul itu apa, berarti itu. Dan harus menerima semua. Harus menerima semua. Soalnya kita nggak bisa mengotak-atik bro, dalam artian merekayasa kan nggak bisa. Itu juga pengalaman teman-teman. Ketika kita ada 3 pendapat ya kan berbeda kan itu. Jangan malah nesu akhirnya pergi, nggak boleh. Nah kalau perbedaannya cuma satu, misalkan Bung Din berpendapat A, saya dan Bos Pan B, otomatis mau nggak mau kita votingnya tetap menang yang B kayak gitu bro ya kan. Seperti itu. Jadi
diskusinya loh bro. Enggak, Kita kalau kita undi yang voting bro. tetap kita undi, cuma 2 suara ini tetap 1 suara saya. Berarti ada tetap 3 undian. Yang 2 suara milik mereka, 1 suara milik saya. Kalau keluarnya apa ya berarti itu kan tetap gitu. Oh tetap semua. Jadi gitu. kalau di kita itu kita tidak menganut sistem yang menang, yang banyak menang bukan. Jadi saya gini, voting terbanyak. Bermudin pendapat A, Bereko pendapat A, saya B. Jadi kan 2A 1 B. Kalau saya nggak logo pakai A ya itu nggak bisa A, maka kita undiannya gimana? 3 kertas, 1 kertas A, 1 kertas A, 1 kertas B. Nah sehingga 3 kertas itu kita undi. Kan kemungkinan yang presentasinya kan tetap A, tapi kan B juga punya kemungkinan gitu loh. Jadi seperti kan itu. Adil gitu. Iya. Kita. Jadi kalau kita nggak ada sistem yang banyak menang nggak ada. Menang banyak. Itu bisa kong-kali-kong nanti. Ya masuk. Sehingga seperti itu tetap diundi. Meskipun tetap semuanya mewakili kertas undiannya itu. Jadi suara kita terkumpul di kertas undian itu ya. Karena ya itu kalau pakai suara terbanyak menang ya itu ada teman kong-kali-kong. Saya kira ya. Ya kecuali kalau yang memang saya sedikit kok legowo ya enggak. Itu lain lagi ceritanya. Kayak apa? Kan enggak. Jadi dalam tanda kutip legowo itu ya. Iya, kan nggak masalah gitu loh. Tapi kan kita nggak maksa kalau misalnya saya mendapat pendapat saya yang lebih baik dan kalian mendapat pendapat yang lebih baik kan sama-sama merasa lebih baik. Sehingga ya diundi gitu kan. Nah, adanya seperti itu kalau kita seperti itu. Jadinya pakai itu bro. Undian. Jadi nggak ada istilahnya terintimidasi. Kok kalah enggak. Jadi kita berdua sepakat, bukan kita misalkan nggak sepakat tapi dia kok legowo kan nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau nggak legowo pakai Ya, undian. sudah. Nah, seperti itu ya. Ketika ada diundi, semuanya legowo terima. Meskipun yang menang cuma 1 suara ya. Karena kan undian itu yang yang berkuasa bahasa kayak gitu. Ya itulah Keunikan kita juga itu. Keunikan. Mungkin hal seperti ini belum ada juga. Iya. Makanya kan berbagi pengalaman. Pakai asas keadilan lah bro. Kalau gitu kan kita nggak bisa otak-atik bro. Mau gimana ibaratnya kan. Yang penting yang keluar ya itu berarti kan. Udah mau nggak mau sepakat. Terima nggak terima kan kita sepakat ya gitu. Ya, insya Allah itu juga akan menjadi hal yang lebih baik lah. Masuk untuk membina kerukunan kayak gitu bro. Jadi emang kayak kerukunan itu nggak mudah menciptakan sebuah suasana yang rukun damai kayak gitu. Jadi rukunnya kita tuh ya nggak hanya pencitraan emang rukun, cuman ya nggak bisa dipungkiri kalau saat dalam komunikasi kita kadang ada itu ada bentrok pemikiran, pendapat, argumen. Nah itu kami sharing ya. Emang namanya perjalannya waktu kan kita nggak bisa semulus itu ya bro, kayak jalan tol lurus kayak gitu, itu pasti ada geronjalannya kayak gitu, entah geronjalan atau jalan yang berlubang seperti itu. Ya kita maju terus, kita lewati bersama. Ini lanyar kan? Oh jangan lanyar ya. Bojonegoro ya. Iya. Tapi kalau yang bagian selatan sana, nah Pragelan cek ngelengur. Oh, Pragelan. Ya, yang sabar meskipun apinya grundel sabar gitu. Ya emang itulah namanya hidup kan ya macam-macam ya bro ya. Kita lewati dengan baik, gimana caranya agar semua itu bisa berjalan dengan baik. Atau mungkin dengan ada dukanya, ada pernah merasakan apa perasaan yang belum tersampaikan momen ini mungkin ada nggak dukanya selain kalau saya kan yang sangat dukanya kan ketika kita gonta-gonta tapi kan ada solusinya. Mungkin teman-teman ada pengalaman apa yang masih terpendam di hatinya? Kalau duka masalah Baitul Mal Arah, insya Allah sih sudah tidak ada. Soalnya apa? Ketika kita emang ada masalah, kita musyawarahkan, kita forkan di forum dan sebagainya. Ya dukanya ya tadi ketika ada yang minjem kok gak bayar itu duka. Itu gak bisa dipungkiri itu duka loh. Duka ya. Kita pribadi. Soalnya apa ya tadi itu kan tanggung jawab kita juga. Gitu. Itu dukanya seperti itu. Itu ada nggak? Ya ada gitu. Itu pasti ada. Ada pasti. Nah itu dukanya. Beban mental juga beban pikiran bro gitu. Mau nggak mau kan gimana caranya tanggung jawab kan seperti itu karena kamu yang bawa ibaratnya. Ya terkadang emang hidup kita semudah yang apa kita inginkan. Jadi tetap ada kan masih halangannya seperti apa gitu.
Padahal kita niatnya benar-benar baik gini-gini tapi kok yo bisa-bisanya seperti itu kan, kayak gitu kan. Jadi ya di situ terkadang agak sedikit nelangsa gitu ya. Nelangsanya maksudnya kok kita harus tak api ini tapi kok yo balasannya ngono kan, seperti itu kan. Tapi ya nggak apa, itu kan emang sudah resiko bro ya. Namanya juga orang hidup, berbuat baik atau berbuat buruk selalu ada resikonya. Dan namanya orang pasti kan ada yang maido gitu. Maida atau maido gitu. Jadi kita ngelakonnya apa ya di maido. Ada yang orang paido, kita ngelakonnya malah paido juga. Cara kan nek delok kan kendele mengalok. Wong delok kan kendele mengalok. Ya itu masuk sih. Tapi sebenarnya saya mau membahas ada satu bro, tapi saya lupa. Tadi kan sempat mau tak utarakan, nah tapi saya sampai saat ini yo lupa. Lucu, enggak lucu saya maksudnya lupa kok lucu. Namanya juga orang lupa kan. Jadi saya mau membahas sesuatu ya tadi waktu bro kan bicara terkait dengan apa? Suka-duka ya. Oh ya, untuk sukanya belum dibahas. Sukanya kalau saya sukanya ketika bertemu mereka ini saya suka gitu. Karena emang ya dari awalnya saya tuh emang membuat sebuah komunitas yang bermanfaat gitu aja. Dan alhamdulillah kan dulu kan kita emang berniat dari arah mudah-mudahan ada perkembangan. Dan alhamdulillah kan berkembang ke online kan gitu ya kan. Oh ya bro, mohon maaf, saya ingat. Ini ya, mumpung ngiling tak sampaikan dulu ya, nanti lanjut lagi. Tadi maaf tak potong. Jadi saya ingin mengutarakan tentang ini bro, tadi kok lupa belum tak bahas di awal waktu apa flashback ke awal mula ya. Ini saya mau pertanyaan pada Bro Subkan terkait pencetusnya bro. Kenapa kok 3 orang? Nah itu loh bro, mungkin bisa dijelaskan. Kan kenapa enggak 5 atau 2 atau berapa lah? 10 kan banyak. Lebih banyak, dananya lebih banyak. Nah itu loh bro, mungkin bisa diceritakan bro. Itu tadi saya mau itu lupa. Ini sudah ingat. Ya sudah saya katakan kalau satu kan saya merasa saya belum mampu lah kalau cuma satu, sehingga kalau satu sedikit sehingga saya menganggap butuh kelompok kan. Nah kenapa cuma 3? Karena saya menyeleksi, jadi saya bikin grup ini juga tidak asal teman A, B, C, D. Saya seleksi teman-teman saya sejak kecil ya, saya kenal siapa aja, saya seleksi. Urutannya itu pertama saya kepikiran Nudin karena emang masih anget-angetnya teman kuliah itu loh. Saya sudah tahu karakter dia gini. Wah, Nudin tak ajak. Dan kedua yang ada di pikiran saya ya Bro Eko gitu loh. Karena ya kita kan juga sempat ngaji bersama kan. Iya, betul. Kita juga teman TK, tetangga dan ternyata Bateh. Nah, kenapa kok enggak 4, 5? Karena satu, semakin banyak kepala, semakin banyak otak, maka semakin butuh energi untuk menyatukan pemikiran itu. Nah, tapi semakin itu tidak banyak-banyak, maka energi yang kita gunakan untuk menyatukan visi itu nggak terlalu banyak gitu loh. Sehingga kan semakin mudah untuk mengkondisikan 3 pemikiran gitu loh. Wong 3 aja kadang kita gotong-gotong apalagi 10 orang. Nah gitu loh. Dan memang ya itu dari selektif. Saya seleksi dulu. Keyakinan saya Bermudin masuk ke kriteria, Breko masuk. Ya sudah, 2 orang ini tak ajak. Dan saya merasa cukup gitu loh. Sehingga ya nggak kesedikitan, nggak kebanyakan. Jadi kan saya bilang, ketika saya kebetulan Bermudin, masuk berdua, atau saya kayak orang bancar. Sehingga harus butuh 1 lagi, dan saya Eko, alhamdulillah. Dan saya, menurut saya, masuk ke kriteria gitu, sehingga saya ajak. Dan ketika 3, setelah saya jujur, ketika saya dapat 3 ini, saya masih berpikir untuk mencari, tapi lagi, ya? Saya tidak menemukan gitu. Tidak menemukan, akhirnya saya mencukupkan, sudah ini aja. Dan sudah saya sampaikan, dan mereka juga sepakat ini 3 aja gitu. Sehingga ya maaf bagi teman-teman misalnya kok ingin bergabung ke ARA, dulu kita pernah bersepakat kan, bisa apa enggak? Bisa, tapi kan tidak sebagai apa ya? Tidak sebagai owner. Owner cukup bertiga aja. Pokoknya kalau teman-teman ingin berkontribusi, ya silakan datanglah ke kami, kita ngobrol-ngobrol. Sharing bisa nanti kita diskusikan ya bro ya. Yang jelas untuk owner tetap 3. Jadi kalau itu jawabannya, jadi kenapa hanya 3 ya? Saya mencukupkan 3 karena kalau banyak-banyak ya kita butuh banyak energi untuk mempersatukan visi misi. Kalau 3 ini cukup, dan mereka ini saya anggap
sesuai saya anggap kredibel, bisa diajak untuk membantu umat, ya itu saja. Dan alhamdulillah kemudian ya benar gitu. Dan selama ini saya anggap benar. Alhamdulillah. Insya Allah. Kita orang-orang yang terpilih insya Allah ya bro. Bismillah. Ya emang kalau kadang dipikir bro, kalau lebih dari 3, saya dulu awal-awal juga pemikiran gini, oh ini 3 orang, kok dikit banyak, apa sedih sekali ya gitu bro. Kok kenapa nggak tambah orang mungkin 5 atau berapa kan dana yang kita kumpulkan bisa lebih banyak gitu kan. Akhirnya kan bisa memberi manfaat lebih banyak seperti itu lah. Waktu itu juga terus kan kok juga sempat kepikiran pengen apa jenisnya ya ada nambah sama kan nggak menemukan kan ya kan seperti itu. Jadi ya mungkin S3 aja lah kita sepakat, yang penting kita jalan dulu bertiga ini insya Allah kedepannya kita lebih baik gitu. Dan mungkin untuk kerjasama dalam suatu hal ya bro, mungkin 3 itu kayaknya bahasanya bisa dibilang ideal ya. Mungkin kalau menurut saya ideal daripada nanti berapa orang, soalnya kan ya semakin banyak orang, semakin banyak pemikiran, otomatis saling apa ya menguras energi dulu. Misal ada 5 orang, otomatis 5 otak, otomatis kan punya prinsip beda-beda kan. Nah menyatukan 3 aja loh sudah susah ya, apalagi 5 orang, 7 orang lah. Ya, kalau satu siap ya monggo nggak apa-apa ya 1 orang bro. Oh iya. Tapi kalau nggak siap ya saya kemampuan single ya silahkan. Single factor berarti kan. Malah tanpa karena butuh musyawarah, oh langsung ACC ya gitu. Hilang ya pikir. Iya. Jadi Tapi kurang asik lah. Ngomong orang berkembang. Pikirannya kan orang berinovasi. Enak apa bertiga itu ada plus dan minusnya ada ya. 1 orang pun juga ada plus minusnya ya gitu. Jadi tergantung teman-teman ingin single atau factor atau apa bertiga berkelompok itu monggo lah. Yang jelas untuk bagi kita cukup 3 orang ya. Jadi nggak nambah lagi, tapi kalau ada ingin menjadi apa bagian dari Baitul Mal Ara, kita nanti bisa diobrolin di lain waktu ya gitu. Misal kita diskusi gimana skemanya, ada orang yang 4 atau 5 itu tapi yang bukan dalam tanda kutip bukan sebagai owner ya. Kalau owner sudah cukup maksimal gitu. Jadi emang kalau saya tuh nggak tahu ya, itu kalau kepikirannya tuh kalau teman saya 2 orang nih, termasuk kayak online kalau kita masih ingat ya. Saya kan pertama kali kan hanya ngajak bermudik. Saya nggak ngajak Bro Eko tuh bukan gara-gara saya anggap dia enggak, cuman saya anggap karena cuma dia sibuk gitu loh. Sehingga ya Eko gelem mogan ya tak ada kan dia sibuk gitu loh. Nah, yang ngajaknya tuh bukan gara-gara apa, penting saya anggap dia sibuk. Ternyata menawan diri. Aku kok juga ya malah beneran gitu loh. Nah, jadi ya emang 2 orang ini ya kalau saya tuh punya kebutuhan untuk apa tuh mesti 2 orang. Karena saya anggap dan bener kata Eko. Jadi kalau menurut saya itu juga ideal 3 itu perlu wae. Kalau ada yang mau bergabung ya silakan, tapi tentu tidak sebagai owner itu ya. Ya monggo kalau mau diskusi apa seperti apa silakan. Tapi tetap bagian dari Baitul Mal. Iya. Masih kita rangkul lah Jadi kita nggak menutup apa jenis bahasanya kayak pintu untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak dengan Baitul Mal Ara. Masa orang mau bergabung masa kita kan betul silakan. Yang penting intinya tujuannya kita baik bro, istilahnya arahnya jelas ya, visi misinya jelas ya, gitu. Mungkin lain waktu mau ngobrol, misalnya sharing kapan ya, kita monggo, kita welcome berbuka. Dalam pokoknya masalah ekonomi itu gimana ya? Ya kita nggak bisa mungkin lah, ekonomi itu dibutuhkan semua orang. Nah, makanya kan kita ya semampu kita akan berbuat kebaikan lah kita untuk masyarakat. Bismillah. Kira-kira bisa nggak sih kita hidup sama ekonomi tanpa uang? Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya kan. Gitu. Jadi ya emang kebutuhan semua orang. Ya bisa dipungkiri ya bro ya. Hidup tanpa uang mungkin hidup di alam. Dia tetap butuh uang. Kayaknya butuh uang deh. Masa bisa hidup di hutan tanpa uang sama macam bisa? Kayaknya nggak bisa deh. Nanti diusir sama orang perhutan itu. Ngapain lu di alas? Cari tempat lain terus nyari kemana? Makanya bismillah lah kita arah itu. Karena Bro Bin ada tambahan lagi sebelum saya tutup. Oh ya, ngomong suka-suka. Sukanya kalau suka sukanya. Suka saya alhamdulillah kan bisa ketemu teman saudara baru Breko ya, akhirnya kenal. Dan kedua sukanya ketika kita bisa membantu orang dan beliau itu terbantu dan kita melihat
senyumnya orang-orang yang kita bantu itu terasa tercep hati ya. Adem kayak gitu. Alhamdulillah. Itu suka kita dan nggak bisa ya mungkin dengan kata kayak kita bisa membantu tuh ya senang, ada kesenangan tersendiri itu. Sukanya seperti itu. Karena kan emang dia benar-benar butuh ya. Alhamdulillah kita bisa membantu. Sudah? Ini terus lagi ada tambahan lagi. Ya pokoknya saya berharap kita berdoa mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada, jika ada permasalahan ekonomi keuangan, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar lah. Ya karena emang kita hidup di tempat dimana ya ekonomi itu kebutuhan utama dan sistem memang tidak mendukung bagi orang-orang kelas 2 itu nggak mendukung, karena setiap pinjaman pasti ada. Makanya ya doa kita mudah-mudahan bagi teman-teman dimanapun berada kok mendapat masalah problem keuangan, mudah-mudahan Allah kasih jalan lah, ketemu apapun yang bisa mampu. Kalau dekat dengan kita ya silakan, insya Allah kita bantu dikit bro ya, selama kita bisa. Pokoknya bener-bener kalau motivasi arah tuh karena melihat banyaknya kasus seperti ini, orang kena pinjol itu meskipun kita nggak kenal tuh kadang ya Allah masa ya pinjam uang untuk kebutuhan apa yang urgent tapi kembalikannya itu. Dan saya pun juga pernah mengalaminya, makanya itu doa saya pribadi dan saya yakin juga teman-teman juga sama kok. Berharap mudah-mudahan siapapun teman-teman yang mengalami hal seperti itu mudah-mudahan ada jalan dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan bagi siapapun yang merasa punya ekonomi lebih, ayolah berkarya, bikin apapun yang sekiranya bisa membantu masyarakat itu tanpa malah mencekik. Maaf ya, kalau kayak bang atau apa tuh ya emang benar dibantu, tapi kan kalau bagi orang yang bawah itu kan malah mencekik toh. Nah kalau untuk konglomerat ya malah seneng dong. Iya kan. Nah, tapi kalau untuk orang ekonomi menengah bawah kan masya Allah. Bismillah, moga-moga dengan kita bikin seperti ini banyak saudara kita yang ekonominya mapan tuh tergerak lah untuk bikin apapun yang sekiranya bisa membantu. Dan itu saja yang jelas kan itu termasuk bisnis keuangan loh ya. Kalau untuk yang pinjam dapat fee pada yang laba kayak gitu kan, yang namanya kan uang tapi dibikin bisnis. Kalau kita kan uang dibikin kemaslahatan umat, gimana bisa membantu banyak orang meskipun kita cuma bisa bantu sedikit ya banyak ya. Syukur kalau kita udah berkembang mungkin kita kedepannya bisa bantu lebih banyak lagi ya kan Bu. Seiringnya berjalannya dengan waktu ini kan, siapa tahu nanti saldo kita jadi 1M. Alhamdulillah kan ya, kita bisa banyak membantu orang ya. Dan mungkin kalau saldonya kita banyak, mungkin kita bisa dilegalkan juga bisa mungkin gitu ya, untuk kedepannya agar lebih benar-benar dipercaya kayak gitu kan. Nah, kita benar-benar real tanpa riba dan benar-benar lillahi ta'ala kayak gitu. Itu lagi Bu, real. Jadi menarik yang dikatakan belum mungkin ketika dia mengatakan sukanya kan ketika ada orang minjem kita bisa bantu, kita ada apa itu ya, makanya gitu. Bukannya kita sombong, tapi ayolah teman-teman yang merasa itu cobalah mencari kesenangan dengan memberikan solusi buat orang, bantu orang tuh yakin kalau jenengan mau tuh ada kesenangan yang nggak bisa diungkapkan gitu loh ya. Jadi ya kita nggak munafik ya, kita juga bekerja mencari uang, mencari cuan, tapi kita ingin sharing, memberi motivasi, juga cari jalan lain untuk kesenangan yang lebih hakiki gitu loh ya. Jadi nggak hanya sekedar kesenangan itu dapat bati dan untung, tapi juga ada membantu orang. Ayolah kita saling membantu gitu. Insya Allah kalau Indonesia itu kan kalau dikatakan negara maksudnya penduduknya itu banyak yang kaya. Loh nyatanya antrian haji aja 60 tahun. Harusnya kan tuh banyak tuh orang. Kalau makanya kita mau saling bantuan, insya Allah bisa. Itu menarik tuh dari kata kemudian. Senang dengan ketika melihat orang tertentu luar biasa. Bismillah. Sebaik-baiknya manusia kan manusia yang bermanfaat bagi banyak orang kayak gitu kan. Oke, itu ya teman-teman. Demikian acara podcast kali ini yang membahas tentang Baitul Mal Ara. Sampai jumpa lagi di acara ngopi ngobrol penuh inspirasi. Terima kasih, kami dari Sub Online yang selalu
on terus. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.